Oke Sobat Venue, kembali lagi di acara Ngoprek Event, ngobrol pariwisata, ekonomi kreatif dan event. Kali ini kita akan membahas tentang industri hospitality di Indonesia. Di situasi kondisi yang serba sulit ini, pandemi, semua orang pasti tahu kan, semua hotel tiarap. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Iswandi Said selaku Direktur Utama PT Hotel Indonesia Natur. Halo, apa kabar Pak? Baik, Pak Is, sehat Pak. Nah, kita dengan Pak Is ini akan membahas tentang, kita akan membahas tentang industri perhotelan seperti apa, kemudian langkahin ke depannya nih akan seperti apa. Kan pasti banyak nih yang menantikan nih akan seperti apa nih Pak hotel-hotel BUMN di masa yang akan datang ya Pak. Oke Pak Is, mungkin bisa cerita sedikit mengenai kondisi industri perhotelan di Indonesia ini seperti apa ya? Apa benar sekarat Pak Is? Iya, kalau lihat ke belakang ya, tahun 2020 memang kritikal sekali Mas Boy. Karena ada pandemi ini betul-betul berdampak pada industri perhotelan khususnya, karena pariwisata pasti yang pertama kena dampaknya ya. Iya. Nah, pada waktu itu memang kita semua dalam keadaan shock ya, sehingga tingkat hunian langsung drop menjadi 1 digit. Hampir semua hotel di Indonesia ini, ada juga dunia barangkali, bahwa itu mengalami penurunan yang sangat tajam ya, dan sampai akhirnya kita mulai beradaptasi dengan situasi. Karena kami di PT Hotel Indonesia Natur ya, hotel BUMN ya, kami tidak pernah menutup hotel. Jadi artinya survive dengan kondisi yang ada, harus mencari inovasi untuk bagaimana menutup biaya operasional dari hotel. Jadi pada waktu itu kamar memang sudah relatif kosong ya, karena ada cuma 5 atau 3 kamar yang terisi waktu itu ya Pak. Beresnya kita harus cari ke produk-produk lain. Akhirnya kami beralih ke F&B. Jadi menjual outside catering, juga menjual lunchbox dan segala macam yang bisa kita tetap beraktivitas. Nah Pak Is, sampai sekarang pun belum menunjukkan sinyal positif Pak. Grafiknya itu sekarang seperti apa Pak? Sebenarnya sudah melihatkan positif, membaik Mas Bayu. Terutama di akhir tahun kemarin, Desember itu memang kalau dibandingkan dengan 2019, Desember dengan jauh pasti ya. Jauh, tapi at least dari mulai Oktober, November, Desember sudah membaik. Dan sekarang ini dengan adanya vaksin dan juga orang sudah terbiasa untuk melakukan protokol kesehatan, mulai picking up, dan tingkat hunian kita sekarang sudah rata-rata di 30%. Nah, terkait dengan rencana Kementerian BUMN ya Pak, untuk melebur semua holding menjadi satu ya, semuanya itu gimana Pak? Nanti peran apa Pak yang dimainkan oleh HIN di situ Pak? Iya, jadi pemerintah sudah mencanangkan bahwa selayaknya di BUMN ini kita bisa mengelola ini kepada bisnis yang core bisnisnya masing-masing. Dan di BUMN ini yang core bisnisnya hotel, kebetulan Hotel Indonesia Natur. Nah, ini kita diwarisi dengan aset yang banyak, lokasi yang sangat strategis, lalu kita harus mengelola hotel tersebut juga. Jadi operator sama ownership jadi satu. Nah, ini sepertinya dalam tren ke depan kita akan melihat suatu kendala atau obstacle yang cukup besar ya, kalau peran itu dilakukan sendiri. Owner sama operator. Nah, dari berangkat dari sana kita membuat satu kajian bahwa untuk menjadi tuan rumah di negeri sendiri sebagai operator itu harus dipisahkan ownernya ini dengan operator. Maka terbentuklah holding ownership dan holding operatorship.
Oke. Nah, ownershipnya ini, holdingnya ini kita serahkan kepada Wika Realty untuk mengelola hotel-hotel kita, yaitu 11 dari hotelnya Hin. Itu akan kepemilikannya berbentuk saham akan diimbrengkan ke Wika Realty. Namun Hin-nya mengambil peran sebagai operatorship. Jadi waktu pengimbrengan itu nggak hanya Hin di situ, ada lagi hotelnya Pegadaian, ada lagi hotelnya Patra Jasa, Pertamina, ada hotelnya Garuda atau Air Wisata. Itu totalnya ada 22 Mas Bayu. 22 properti hotel. Oke. Hotel. Jadi 22 ini diimbrengkanlah kepada Wika Realty ownership-nya. Ya. Sehingga Hin mempunyai saham nanti di Wika Realty karena dia memasukkan 11 unit hotelnya. Oke. Lalu kompetensi Hin yang satu lagi, tadi kan ada kompetensinya ada 2. Ownership sama operatorship. Yang operatorship ini yang tetap dikembangkan di PT Hin menjadi holding operatorship. National Hotel Chain atau Hotel Indonesia Chains. Hotel Indonesia Chains. Ya, Oke. kira-kira seperti itu kita mengusung benderanya HIG karena kebetulan HIG sudah anak perusahaannya PT Hin yang saat ini role-nya itu adalah sebagai operator. Ini yang kita kembangkan. Jadi 22 unit hotel yang dimiliki oleh oleh Wika Realty itu operatornya nanti Hin atau HIG. Oke. Jadi HIG nanti di samping sekarang ini udah mengelola 14 unitnya Hin, nanti ditambah lagi yang hotel-hotel miliknya Patra Jasa akan diambil alih oleh Wika Realty, Pegadaian dan juga Garuda. Totalnya 22 plus existing yang udah dikelola oleh HIG juga ada. Jadi ada swasta juga di situ, ada juga BUMN lain yang sudah punya hotel diserahkan ke HIG operatorshipnya sebelum terbentuknya holdingnya. Sejauh ini sudah gimana Pak prosesnya Pak? Sudah sampai mana proses peleburan itu ya? Betul. Kalau untuk proses imbrengnya, ini kan proses sebanyak ya, karena ini BUMN kan tentu punya pemegang saham, ada yang miliknya anak perusahaan. Nah itu proses sedang berjalan. Diharapkan pertengahan tahun ini atau bulan Juni sudah selesai semua pengimbrengannya untuk holding ke Wika Realty-nya. Tapi yang operator itu ada jalan. Lagi nih kita mau holding ikut dalam holding pariwisata dan pendukung. Nah itu apa lagi tuh Pak? Jadi setelah ada holding hotel ini Mas Bayu, Hin juga diberi kesempatan untuk bertransformasi ke holding pariwisata. Nah perannya di sana bergeser, tidak lagi sebagai hotel tapi sebagai hospitality industry. Jadi situ Hin bersama-sama 7 BUMN lainnya di bawah holding pariwisatanya ini berkolaborasi untuk menyiapkan produk-produk pariwisata dari hulu sampai hilir. Dari hulu sampai hilir. Ya karena di situ ada Garuda, ada AP1P2, ada Hin, ada ITDC, ada TWC, ada Sarinah. Nah itu komponen itu adalah elemen-elemen yang ada untuk menunjang pariwisata. Nah mereka ini kita akan ditugaskan sebagai travel management, meracik atau membanding paket tersebut, mulai wisatawan mancanegara katakanlah dari luar negeri naik pesawat Garuda sampai di airport di Cengkareng atau di Ngurah Rai, disambut oleh AP1 dan AP2, lalu nanti daratnya kita akan undang juga Damri, walaupun Damri nggak masuk di dalam holding pariwisata, dia masih holding yang lain. Lalu nanti dia sampai di hotel, itu hotel-hotelnya HIG semua akan kita masukkan dalam satu bundling package ini. Lalu juga ITDC di sana perannya sebagai destinasi. Ada Mandalika, ada Likupang, ada Borobudur, semua itu kan pengelolaannya ada di bawah ITDC dan TWC atraksi nanti. Karena di Borobudur atau di Cancadi itu kan ada kegiatan-kegiatan Singkatari sama yang bisa kita bundling. Sehingga waktu Mas Bayu beli package ini, itu udah one stop solution. One stop, betul Pak. Sampai yang terakhir itu ya oleh-oleh. One stop solution dan otomatis dari sisi
biaya, harga juga lebih affordable ya, lebih kompetitif ya Pak. Kompetitif karena apa? Karena pastinya kita untuk masuk ke dalam paket ini pasti harganya udah harga yang ya harga sinergi BUMN atau ini supaya destinasi ini betul-betul populer gitu. Jadi sehingga destinasi Mandalika atau destinasi Labuan Bajo itu betul-betul terjual dengan baik dan di arrange dengan benar dari A sampai Z-nya dengan mengusung Indonesian Hospitality yang jadi semua itu benar-benar inline dan tidak ada terputus pelayanan kita itu. Pak, kalau boleh tahu Pak, kinerja HIN ini ya Pak, sebelum pandemi ya, biar ada komparasi gitu ya Pak. Kalau kita ngomongin 2020 kan agak berat ya Pak. Yeah. 2019 kan HIN udah mulai wake up ya Pak. Yeah. Kemudian sayang pandemi datang gitu ya. Jadi memang kalau dilihat gitu aja jejaknya HIN dari mulai 2015 itu memang rugi di 2015. Saya bergabung waktu November 2015. 2016 kita bisa mengurangi kerugian. At least ya waktu itu misi saya ada stop bleeding namanya, tapi ternyata alhamdulillah nggak stop bleeding, tapi memang bisa mengurangi kerugian, tapi masih rugi. Lalu dari tadinya 139 miliar ruginya di 2016. 2015 menjadi 80-an. Oke. 89 atau 88 waktu itu. Lalu 2017 itu kita bisa untung 9 juta. Dari 80 sekian bisa untung 9 juta rupiah. Oke. Nah 9 juta inilah saya menganggap ini tahunnya turn around-nya betul. Karena dari rugi sekian banyak bisa untung. Nah ini memang sejalan dengan waktu itu adalah pariwisata lagi bagus. Ya. Yang kedua juga sinergi BUMN juga lagi kencang. Waktu itu kita bersinergi untuk bagaimana saling mendukung dan hotel kita undang teman-teman di BUMN, yuk gunain dong hotelnya BUMN. Nah, akhirnya itu juga sesuai juga perbaikan di produk juga ya, produk sama service-nya kita benerin pada waktu itu. Sehingga dari 9 juta itu saya bilang ke teman-teman gimana kita tahun depan dari 9 juta kita bisa 9 miliar. Tapi alhamdulillah bisa ditutup 17 miliar. Di 2018. Nah, 2019 ini 40 miliar. Wow, dari padahal lagi semangatnya gitu ya. Ya, dan itu terbukti. Saya betul-betul 2020 kalau nggak ada pandemik ini adalah suatu tahun emasnya HIN ya. Saya pikir saatnya lari kencang gitu ya Pak. Ada 5 tahun waktu itu kan dari 2015 sampai 2020. Saya pikir ini adalah tahun yang tepat untuk HIN take off gitu. Dan kita boleh setelah itu kita mau expand dan ya expand yang lebih besar lagi masih bisa karena kita udah untung. Tapi cuma 2 bulan bertahan, Januari Februari kena pandemik semua nyesek. Habis itu mantap makan tabungan. Mantap, itu semua dilakukan oleh operator itu ya. Iya, kita survive ya, bertahan terus karena kita BUMN, kita nggak mau tutup. Nggak satu pun hotel tutup, tidak ada juga satu pun. Nah, saya melihat holding hotel ini adalah suatu opportunity yang diberikan kepada HIN untuk bagaimana menjadi flagshipnya hotelnya Indonesia. Kalau di industri perhotelan kan ada flag carrier, kan ada flag carrier. Nah, di hotel kita belum, sehingga dengan mudahnya kita kalah bersaing dengan hotel chain internasional yang masuk. Target untuk sampai 2025 itu 100 lebih. 100 hotel? Itu dari BUMN aja loh. 100 hotel dari BUMN aja, sampai 2025? Karena total hotelnya BUMN 106 saat ini. Jadi BUMN banyak yang mengembangkan hotel, Pak. Ada yang dikelola sendiri, ada yang dikelola oleh operator lain. Kita berharap nanti ini bisa dikelola dalam satu atap. Jadi Indonesian Hospitality itu SOP-nya itu, pelayanannya itu betul-betul orang merasakan Indonesia di hotel-hotelnya BUMN.
100 hotel lebih ya 2025. Wow, itu Banyak. banyak sekali itu Pak dalam waktu 5 tahun ini ya. Berarti 2021 targetnya 22. Insya Allah kejadian nanti setelah terjadi Imlek otomatis kan mereka mencapai. Tahun 2022 kita nambah 30 lagi. Karena ada apa roadmap-nya itu menuju ke 100 itu memang nggak sekaligus karena ada yang terikat dengan perjanjian operatorship dengan yang lainnya. Pak, ide ini kan ujungnya negara dalam hal ini owner ya, kan mau lebih efektif, lebih cuannya lebih banyak gitu ya Pak. fokus. Fokus gitu Pak. Targetnya dari sisi finansial gimana Pak? Di financial ya Berapa besar yang diharapkan oleh owner? gini, kalau dari sisi HIG itu kan kalau revenue streamnya kan dapat dari manajemen fee, marketing fee aja yang kita dapat. Tapi kita nggak punya kewajiban cost untuk merenovasi. Itu ada di Wika Realty. Lain, Oke. ownernya bisa jadi BUMN. Karena yang di Imlek kan cuma 22. Jadi betul-betul HIG ini fokus bagaimana operatorship company-nya ini betul-betul mendatangkan uang. Dan kalau itu bisa ada pembandingnya, ada di dunia banyak, ada banyak. Iya. Nah itu bisa kita lihat dari mana dia dapat, dia bisa bertahan sampai 2000 merek dia punya di dunia ini kan. Di Indonesia berapa banyak tuh yang dari satu grup itu aja. Nah kita harus bisa melihat atau bisa kita bandingkan bagaimana HIG berkembang nanti dengan tentunya kembali lagi kemampuan manajemen dia, kemampuan dia mengoperasikan hotel-hotel, marketing strateginya bagaimana supaya hotel-hotel orang ini terisi. Kan tujuannya saya sebagai pemilik hotel, Mas Boy sebagai pemilik hotel pasti pikir kan, gue serahin hotel ke lu, untung kira berapa, pasti ya. okupansinya gimana, rate-nya jadi berapa. Nah itu HIG harus bikin marketing plan-nya, strategi bisnisnya seperti apa, siapa segmennya, seasonality-nya seperti apa, itu semua ada. Itu yang kita jadiin salah satu kompetensi yang harus HIG miliki, sehingga orang tuh nyerahin hotelnya kita itu betul-betul sesuai dengan ekspektasi mereka ya. Ketimbang dia pegang sendiri. Pegang sendiri susah loh. Dia harus memarketkan sendiri, dia harus jualan sendiri, dia harus datangin sendiri. Sementara ini enggak, kasih aja ke HIG. HIG akan kelola sekian banyak. Dan memang sekarang ini bekerja itu kan berbisnis pasti network kan. Semakin banyak kita punya portfolio, semakin banyak kita punya properti, itu akan milik kita. Apalagi properti kita itu bagus. Iya. Oke Pak Is, mungkin satu lagi nih Pak. Akan ada rebranding nggak Pak? Ya. Kapan Pak? Insya Allah awal April. Namanya apa nanti? Siap. Tapi yang jelas kita merebranding corporate dulu. Corporate dulu ya? Kita refresh. Masih tetap nama HIG tapi tidak lagi Hotel Indonesia Group, tapi kita bring simple aja HIG. Jadi 1 April akan ada rebranding untuk April, tanggalnya sorry. minggu pertama. Bukan tanggal 1 tapi bulan April ya. Oke. Tapi sekarang udah siap semua, tinggal nunggu gongnya aja dari Pak Menteri ya. Oke. Jadi kita rebranding HIG-nya sebagai corporate operatorship, lalu juga membenahi atau merebrand lagi 345 bintangnya. 345 Jadi ada standar standarisasi lagi ya. Bintang 3 apa namanya, bintang 4 yang jelas itu namanya Indonesia. Oke. Baik, Sobat Venue, demikian obrolan singkat kita, semoga bermanfaat Pak Is ya. Terima kasih telah berbagi pengalamannya, sharingnya, tipsnya. Semoga apa yang disampaikan atau kita diskusikan tadi bisa memberikan manfaat untuk semua. Ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.